Harvey Muiz orang yang ke-16. Berarti masih ada lagi, apakah di antara 130 orang itu akan menjadi tersangka? Kita lihat saja nanti ya. Hola netizen yang tercinta. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, kini tengah jadi sorotan setelah terjerat kasus korupsi komoditas timah. Harvey Muiz kini telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus ini, pakar hukum Firman Chandra turut angkat bicara sejauh mana keterlibatan para tersangka. Firman mengatakan aktor intelektual dan semua yang terkait di balik kasus ini harus diusut lebih dalam secara tuntas. Dalam hal ini, Sandra Dewi yang berstatus istri dari Harvey Muiz tidak menutup kemungkinan menjadi tersangka berikutnya. Harvey Muiz yang diduga menerima aliran dana yang cukup banyak kemungkinan akan bisa menyeret nama beberapa orang, tidak terkecuali istrinya. Jika kemudian terbukti, adapun hukuman yang diterima sebagai penerima pasif adalah kurungan 5 tahun penjara. Firman berharap penyidik mengembangkan kasus yang melibatkan Harvey Muiz tersebut agar semua pelaku yang terlibat dapat ditangkap. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa semua kerugian yang dialami negara harus diganti dan dikembalikan. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan juga bahwa akan ada penyitaan segala aset yang dimiliki Sandra Dewi dan suaminya. Firman menegaskan kasus ini menjadi pelajaran bagi para pejabat maupun para publik figur bahwa uang negara adalah milik negara untuk membangun kemaslahatan bangsa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini yang ketahuan doang. Jadi negara rugi 271T gara-gara kasus korupsi timah oleh 16 tersangka. Salah satunya adalah suaminya Sandra Dewi, Harvey Muiz. Yang jadi perdebatan netizen adalah apakah ini sesudah atau sebelum menikahi Sandra Dewi, mengingat pernikahan mereka crazy rich sampai nyewa Tokyo Disneyland tuh. Tapi harus diingat lagi, keluarganya Harvey Muiz dari sononya tuh emang udah kaya karena dia punya usaha batu bara. Dan gue rasa kasus timah ini adalah selingannya aja, salah satu income-nya dia. Terus dia gimana korupsinya? Oke, correct me if I'm wrong, ini yang gue ngerti dari berita. Jadi dia jadi perantara antara satu sumber ke sumber-sumber lainnya, kayak yang ngenalin gitu loh orang-orang atau smelter untuk kerjasama dan kayak ngegarap timah liar. Tepatnya kayak biji timah kali ya, karena katanya waktu itu sempet jarang, terus mereka kayak nemuin pertambangan timah yang mungkin di luar wilayah timah yang disahkan oleh negara atau PT negara. Contohnya kayak si Harvey Muiz ketemu nih sama si RZ atau pihak yang bersangkutan. Dari hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar dan adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Dan kasus ini berhubungan sama si Helena Lim, Crazy Rich Pig yang ketahuan duluan jadi tersangka kasus korupsi timah ini. Sebagai perantara nggak mau rugi dong. Jadi si Harvey Muiz minta keuntungan eksklusif dari para smelter atau pihak-pihak yang dikenalin dengan dalih dana corporate social responsibility. Jadi kalau dilihat pemerintah atau pajak, mungkin ini dana CSR loh, atau enggak kayak perusahaan pakai dana ini untuk bertanggung jawab buat pekerja-pekerja mereka. Padahal mah itu dana alirnya ke Harvey Muiz. Untuk beberapa orang kan jangan pura-pura kaget dan santai aja lah. Kalau kata netizen, suami kita semua. Ada ini, polisi jalan, hukum jalan, bisa beli keadilan. Ini gila ya, benar-benar gila. Korupsi di PT Timah. PT Timah itu sendiri adalah BUMN milik negara. Dan nilai kerugian negara itu sebesar 271 triliun. Nah, kalau 271 triliun ini dibagiin 280 juta masyarakat Indonesia, itu kira-kira satu orang makhluk yang ada di Indonesia itu mendapatkan uang sejumlah 1 juta rupiah. Lumayan kan buat THR. Nah, ini banyak orang yang nanya-nanya kekayaan Indonesia itu banyak banget, tapi kemana? Ini baru timah doang, korupsi itu senilai 271 triliun. Apalagi yang lain-lain, batu bara kan belum tahu kita, minyak bumi, gas bumi, segala macam. Dan ini menyeret nama suami artis
Sandra Dewi. Nah, kasus ini adalah peluasan dari kasus yang tahun 2022 yang menjerat ke kepala PT Timah waktu itu ya, dan ternyata suami beliau ini yang mengkoordinir. Jadi gini, jadi si korupsi ini adalah si Timah penambang-penambang ilegal itu kan dikoordinator sama mereka, jadi dibiarin gitu. Walau tahu itu merugikan negara, tapi dibiarkan, malah dikoordinir lah ya, sama salah satunya yang menjadi kaki tangannya itu adalah suaminya Sandra Dewi sama yang graduate waktu itu finalis Idol Helena Lim ya. Pantas salah Helena Lim dari musisi tiba-tiba langsung jadi pengusaha. Semoga ada yang terbaik. Bingung ngomong. Nah, dari kasus ini kita semua tuh sama-sama bisa belajar gitu. Jangan terlalu mendambakan ya warna rumput tetangga yang suka kita jumpain di sosmed. Karena ya rumput tetangga yang seringkali terlihat tuh amat sangat hijau, itu kita nggak pernah tahu guys, itu apakah rumput beneran asli atau rumput sintetis alias palsu. Ini himbauan untuk kita semua, apalagi kalian yang bergelimang harta ya. Kalau memang lu tuh mau pamer di sosmed tentang harta lu itu ya, pastiin dulu harta lu tuh bersih ya, bukan hasil korupsi. Karena nanti kasusnya kayak Indra Kents, kayak Harvey Mois, kayak Helena Lim, udah pamer-pamer asik sana sini, ujung-ujungnya taunya ketahuan kan korupsi. Terus nih ya, buat teman-teman yang getol gitu pengen cepet kaya, dipikir-pikir lagi kalau lu tuh mau licik, kalau lu mau buat jahat, apalagi korupsi ya. Memang sih kalau lu nggak ketahuan lu tuh aman dan lu tuh bahagia bergelimang harta. Tapi kan konsekuensinya kalau lu ketahuan bagaimana? Malunya 7 turunan. Jangankan malu ya, kepala lu pening. Malu, aduh. Itu baru konsekuensi sanksi sosial dari masyarakat ya. Belum lagi konsekuensi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Percuma lu ibadah bolak-balik ya, tapi kelakuan lu tuh 11-12 sama iblis. Terus juga gue tuh gak ada rasa kasihan-kasihannya gitu sama orang-orang yang memang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Karena kan yang dirugikan tuh banyak orang gitu, gak cuman keluarga lu aja gitu kan. Banyak keluarga orang di luar sana gitu yang mencari nafkah yang rugi gara-gara ulah, serakus, dan serakah lu orang gitu kan. Jadi kenapa saya harus berbelasungkawa? Saya harusnya tertawa dong. Pada intinya ya, jangan terlalu terpaku, apalagi mendamba-dambakan rumput tetangga yang memang warnanya hijau. Karena balik lagi, lu nggak pernah tahu itu rumput beneran asli atau sintetis gitu, Besti. Pokoknya sekarang pekerjaan apapun, gaji berapapun, lu syukuri aja. At least itu halal ya kan, bukan hasil korupsi. Yang lagi rame banget ya kan, kasus korupsi setelah Crazy Rich Pig ditangkap, berderet tuh ya kan 15 tersangka termasuk suaminya Sandra Dewi. Gue gak mau ikut ngechat atau bully ya, maksud gue jadi netizen yang pintar ya sis. Itu suaminya Sandra Dewi itu masih dalam penyelidikan. Dan kasusnya ini 15 tersangka. Lu pada semuanya udah pada komen negatif, sampai pada bilang punya jet pribadi, flexing bla bla bla. Ternyata suaminya korupsi. Maimunah, sebelum Sandra Dewi sama lakinya, atau sebelum lakinya ketangkap polisi, mereka itu udah terlahir kaya raya. Lu mau kenapa? Daripada lu pada ngurusin itu yang namanya kasus korupsi yang duitnya juga lu kagak ikut ngerasain, ngapain sih? Makanya kalau ada berita-berita begini tuh jempol dikontrol say. Jangan yang terlalu gimana sampai ada yang ngatain kayak Sandra Dewi apa ya gitu. Pokoknya intinya habis ini balik lagi ke dunia sinetron plus anak-anaknya dibawa untuk syuting. Sandra Dewi juga punya usaha, nggak cuma lakinya. Mereka juga ya korupsi, ketangkep pun bayar denda, kekayaan mereka juga kagak habis. 130 orang saksi telah diperiksa dalam kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Mois ya. Nah, 130 orang, dia bilang pemberitaan ini 11 telah menjadi tersangka. Ya, bukan sebagai saksi lagi. Apakah ini bertambah lagi? Ternyata bertambah netizen. Ya, Harvey Mois orang yang ke-16.
Nah, berarti masih ada lagi, apakah di antara 130 orang itu akan menjadi tersangka? Kita lihat saja nanti ya. Secara ini keseluruhan nih yang terlibat dalam kasus korupsi timah ini. Jadi cuman saya agak-agak kaget aja ya netizen ya. Kita dikagetkan dengan Harvey Muiz ya, yang begitu meriahnya pernikahannya Mbak Ratu daripada kerajaan Inggris ya. Kita sampai takjub melihat pernikahan mereka waktu itu. Wow gitu loh. Ternyata semuanya hasil dari yang membuat kaya dan kaya. Nah, kadang kita bukannya cemburu ya netizen ya, kita kadang berpikir kok bisa sampai orang kaya itu sampai punya pesawat pribadi. Oke, kalau rumahnya agak mewah ya mungkin oke lah. Ini sampai bak istana gitu loh, sampai punya pesawat sendiri. Ya, kalau masih punya mobil yang agak mewah ya mungkin nggak terlalu ya, tapi agak gimana gitu. Ternyata semuanya hasil daripada hasil. Terbukti sekarang. Jadi Harvey Muiz itu orang yang ke-16. Kita tunggu saja apakah yang 130 ini akan menjadi tersangka. Kita nantikan netizen semua bisa pakai baju orange. Sudah waktunya sekarang ya kan. Banyak rakyat-rakyat yang masih melarat ya, rakyat Indonesia. Ternyata dibalik daripada hasil bumi ini dimanfaatkan orang-orang yang punya ulah. Nah, inilah mereka itu tidak pernah kasihan kepada masyarakat yang hidupnya masih pas-pasan, mencari kesana kemari, cari nafkah sampai banting tulang. Bukan orang malas loh yang kita bicarakan loh. Ini orang yang bekerja keras gitu loh. Tetapi ya hanya terbatas. Tapi ini hasil bumi negara ini yang mereka korupsi. Nah itu. Nah gimana kira-kira netizen? Kaget tidak? Ya kita tunggu saja apakah yang 130 ini akan menjadi tersangka. Kita nantikan terus pemberitaannya. Oke netizen.